katanya Rasulullah SAW, tanda orang mukmin itu dia semakin artinya dia itu semakin meningkatkan ibadah ketika dia itu ditekan. Ya, ketika tambah susah tambah banyak ibadahnya. Jangan kebalik kita. Semakin nggak ibadah ketika susah. Tapi insya Allah sekarang banyak orang yang semakin giat ibadah. Kenapa? Karena taat di PC. Ya mungkin ya, alhamdulillah tambah khusyuk sholatnya. Ya pembahasan kita ini tentang sholat. Ya pembahasan kita tentang sholat, yang mana sholat itu ya syarat sahnya sholat, syarat diterimanya sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu harus kita khusyuk. Insya Allah ya sekarang kita semuanya khusyuk, semuanya banyak. Ya, sampai saya sering lihat di masjid itu sekarang itu orang kalau sholat Allah tak khusyuk teretan ya bagus ya, apa mungkin karena tak ada kelakuan atau gimana, wallahu alam. Ya mirip-mirip lah dengan sholatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sholat beliau Masya Allah luar biasa, Allahu Akbar, khusyuk sampai beliau itu mau takbir itu menggigil teretan. Ya sama-sama kita kalau sholat subuh karena kedinginan, tapi ya karena kedinginan karena celep, Masya Allah ya, kita jangan sedih-sedih. Ngapain kita sedih? Lucu, malu dengan Rasulullah SAW. Ya kita pura-pura jadi wali inilah, sok-sokan jadi wali. Ya kita semuanya harus ini pura-pura jadi wali. Kenapa? Tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Kan sifatnya wali begitu. Ya malu sampean Rasulullah tak makan 2 bulan nggak bisa makan nasi Rasulullah SAW. Kita makanya kita sok-sok jadi wali sudah. Ya nggak takut, biasa, gampang. Urusan atokar bungko bibi ini tak tahu ya, nanti itu urusan belakang ya. Yang penting 5 wali kan ala ya, inna auliya Allah la khaufun alaihim, tak pernah takut. Wali itu tidak pernah takut ya, tidak pernah bersedih. Kok kita bersedih gara-gara tak ada kelakuan? Lucu ya, ya makanya pura-pura jadi wali ya. Urusan atokar bibi ini urusan budi ya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya kalau kita sholat itu harus khusyuk ya, harus kita khusyuk di dalam sholat kita, karena itu tanda diterimanya sholat ya. Walaupun kita semuanya, ini yang harus kita garis bawahi, walaupun kita semuanya memenuhi syarat ya, walaupun kita memenuhi syarat fikih, karena kita akan bahas arkanus sholat ya, rukunnya sholat akan kita bahas. Walaupun kita penuhi rukunnya sholat itu, ya rukunnya sholat itu, tapi di dalam hati kita tidak ada khusyuk kepada Allah di dalam sholat, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak akan diterima oleh Allah, ini yang harus kita bawahi. Yang penting sebelum kita mempelajari ini, kita harus menghadirkan hati kita ketika sholat, menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Ya, ini cukup sudah di luar sholat lupa kita sudah cukup, tapi di dalam sholat harus kita menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ada ajaran daripada ulama teretan ya, ada ajaran daripada ulama bagaimana caranya untuk mengkhusyukkan hati ketika sholat ya. Yang pertama kita harus mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita tidak ada pengagungan terhadap Allah, ya percuma ya. Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari pekerjaan kita, dari PC, dari semuanya, Allah yang paling besar ya. Kalau kita sudah mengagungkan Allah, kita agungkan Allah, kita hadirkan Allah, sifat-sifatnya Allah itu dikenang ya dalam hati kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, mengartikan, menghayati setiap arti dari arti gerakan-gerakan di dalam sholat kita ya, diartikan dalam hati ya. Seperti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ya, tenang, cukup tenang ya. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak salah, beliau mengatakan, saya heran dengan manusia ini kok masih sumpah, masih bingung, masih sedih ya, padahal di dalam Islam itu diajarkan sholat dan membaca Al-Quran. Padahal baca Al-Quran, sumpah Al-Quran, baca Al-Quran ya, ada Al-Quran ya, ada sholat ya, kita artikan ya, agar kita khusyuk. Itu makna daripada inni wajahtu, ya Allah saya hadapkan jiwaku, hatiku, badanku
wajhiyalladzi fatara samawati, yang mencipta kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kita maknai itu, maknai satu-satu. Jangan sholat sekedar yang tidak ada maknanya, yang maksiat tetap maksiat, kipo maksiat, yang tetap jauh dari Allah tetap jauh dari Allah padahal sudah sholat. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengartikan dan menghayati setiap makna di dalam sholat itu. Itu semuanya ada hakikatnya, hataretan. Ya, setiap arti itu ada hakikatnya, ada maknanya, ada kedekatan satu langkah. Ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud pun juga begitu. Ya, dalam sujud kita Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ya maknanya apa. Dan yang ketiga, cara membuat diri kita agar khusyuk, sholat itu dalam keadaan berjamaah. Jangan sholat sendiri, diusahakan sholat berjamaah, diusahakan sholat kenapa? Karena umumnya dikatakan oleh salafun saleh, salah seorang salafun saleh, bahwasannya karena pada umumnya manusia itu ya mempunyai sifat riya, mempunyai sifat riya. Dia akan khusyuk ketika dia bersama-sama. Jangan kita takut riya, tapi ya biasa itu, ya jangan takut, jangan wah saya nggak mau karena takut riya. Nggak apa-apa, kita pura khusyuk depan orang sholat jamaah, walaupun kita tidak menginginkan daripada sifat riya tersebut. Kan kadang muncul gitu, seperti maulid kadang ini, kenapa ada orang yang sampai nangis? Karena sama-sama. Coba di rumah tengah malam ada yang nangis, ada tedu ngaco hilang beda. Ya, kalau nangis seperti di maulid nggak ada. Kenapa? Karena umumnya manusia itu punya sifat riya. Walaupun itu tidak riya, tidak dianggap riya. Riya itu riya sudah. Hanya hati saja, itulah bahayanya hati ini. Makanya hati itu diungkap begitu dalam oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ya, singkapan tabir bahayanya hati. Sampai-sampai ada bab ya, seperempat rub'ul muhlikat, seperempat daripada pembahasan tentang kebinasaan seseorang. Karena apa? Karena satu perkara, apa? Hati. Ya, hati. Ya, makanya kita sholat jamaah. Kalau kita pun tidak khusyuk, di daerah itu ada yang khusyuk, maka diterima sholat kita. Kalau kita sendiri ya tidak khusyuk, ya sudah nggak diterima oleh Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, diusahakan kita sholat tuh pandangan kita fokus ke bawah. Ya, makanya kalau kita melihat ke atas ketika sholat makruh. Nah, karena kebanyakan orang itu kalau bejeng matanya ke atas main-main. Karena ada orang main-main. Ya, kalau kita bisa khusyuk merem nggak apa-apa, memejamkan mata nggak apa-apa. Ya, walaupun hukumnya makruh, tapi Imam Ghazali mengatakan hilang makruhnya kalau kita khusyuk ketika memejamkan mata. Ada 4 syarat.